Opsnal Satres Narkoba Polres Sragen berhasil menangkap seorang pelaku pengedar obat-obatan berbahaya di Sragen, Jawa Tengah. Korlantas Polri menggelar acara retrospeksi korban kecelakaan lalu lintas yang diadakan di Bundaran HI pada 15 Desember 2024 lalu. Pasca pelaksanaan Pilkada Mimika 2024, Polres Mimika menggelar polling system berbagi kasih sambut perayaan Natal. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 18 Desember 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joysyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sragen berhasil menangkap seorang pelaku pengedar obat-obatan berbahaya di wilayah Dukuh Pengan, Desa Purwosuman, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Obat-obatan ini diduga dijual secara ilegal tanpa memenuhi standar keamanan dan izin resmi. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sragen berhasil menangkap seorang pelaku pengedar obat-obatan berbahaya di wilayah Dukuh Pengan, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat tentang aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat-obatan berbahaya. Dari informasi tersebut, tim Opsnal dipimpin oleh Kanit Opsnal Ibda Supriyanto segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berinisial WN pada 14 Desember 2024 lalu di kediamannya. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti, yaitu 104 butir obat kemasan bertuliskan trihexyphenidyl dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp21.000, sebuah tas lempang hitam, serta 1 unit ponsel. Kapolres Sragen AKBP Petrus P. Silalahi menjelaskan bahwa pelaku telah mengakui kepemilikan barang-barang tersebut. Obat-obatan ini diduga dijual secara ilegal tanpa memenuhi standar keamanan dan izin resmi. Kronologi singkat yaitu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Purwosuman itu sering terjadi digunakan terkait dengan transaksi terkait obat-obatan atau undang-undang kesehatan. Dari bekal informasi tersebut kita dapat mengamankan 1 orang yang setelah diinterogasi mengaku bernama WN alias Mingun. Ya, di samping dia dipakai sendiri, dia juga dijual untuk kepada teman-temannya. Pelaku dan barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga tengah mendalami kemungkinan jaringan lain yang terlibat dalam peredaran obat-obatan berbahaya ini. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 435 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan serta pengedaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Kapolres Sragen juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberantas peredaran obat-obatan berbahaya yang meresahkan masyarakat. Dari Humas Polres Sragen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Satres Narkoba Polres Bogor berhasil menangkap seorang tersangka dan menggagalkan upaya penyeludupan narkotika di wilayahnya. Dalam penangkapan ini, petugas menyita narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 94,89 gram. Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Nur Istono mengatakan tersangka berinisial FQ 41 tahun ditangkap di kosan tempat tersangka tinggal di Kelurahan Pakansari, Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan tersebut, pihak Satres Narkoba Polres Bogor berhasil mengamankan barang bukti yang disita antara lain berupa satu tas lempang yang berisi satu bungkus besar plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,39 gram. Kemudian satu bungkus plastik hitam yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan bruto 74,50 gram. Selain itu, petugas juga menemukan 3 butir tablet berwarna pink dan 1 butir tablet berwarna coklat yang diduga sebagai narkotika jenis ekstasi yang berat bruto 1,64 gram dan 1 unit timbangan elektrik. Tersangka dan barang bukti kini telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut di Satres Narkoba Polres Bogor. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara. Pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap seorang predator anak berinisial RH, pria 47 tahun asal Bangkingan, Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan RH terhadap korban berinisial NPC yang merupakan siswi berusia 12 tahun di wilayah Sidoarjo Kota. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah mengungkapkan pelaku sempat mengancam korban agar tidak melapor kepada neneknya. Dari hasil pemeriksaan petugas terhadap pelaku, diketahui pelaku juga pernah melakukan perbuatan asusila ke sejumlah siswa SD di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pelaku kerap mencabuli anak yang masih SD karena mudah dibujuk. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hari ini Satreskrim melakukan press rilis tentang kasus saya anggapnya predator anak. Ya, ini harus saya rilis karena saya akan menyampaikan pesan kepada seluruh orang tua yang punya anak. Ya, dan ini menurut saya cukup sadis. Ya, jadi pelaku ini modusnya ya mengaku sebagai keluarga korban. Ya, keluarga korban. Contoh, korban lagi di sekolah, kemudian dia bilang sama gurunya, saya mau jemput anak ini, disuruh sama orang tuanya, disuruh sama neneknya, pokoknya disuruh sama walinya, sehingga disebut anak ini. Anak itu rata-rata di bawah umur 7-15 tahun. Ya, sehingga diajak anak ini, ayo tak disebut, aku disuruh orang tuamu, aku disuruh nenekmu, aku pokoknya disuruh keluarga. Karena anak ini lugu, ya wis lah, yang nyuruh orang tua saya sendiri dibawa lah, naik motor. Nah, tidak diantar pulang, tapi sama dia bilang, mampir dulu kos-kosan saya mau ambil uang. Mampir lah, sebenarnya udah ada penolakan itu dari korban. Sampai kos-kosan langsung dikunci pintu dari dalam, langsung kuncinya disakuin, langsung dia disuruh buka baju. Ya, langsung ditutup. Awal nolak, tapi pelaku ini mengancam. Oh, kalau teriak ya kan dibunuh kau. Ya, sehingga mau nggak mau anak kecil dengan umur 7-15 tahun itu mau nggak mau harus mengikuti kemauan pelaku. Pelaku berawal dari merampok badan sampai ke kemaluan hingga melakukan persetubuhan.
Pemirsa, tim Resmob Polres Serang menangkap 2 pelaku spesialis toko sembako di Kabupaten Serang, Banten. Kedua pelaku ditangkap usai kejar-kejaran dengan polisi saat membawa hasil curian. Kapolres Serang AKBP Condro mengatakan pengungkapan bermula dari tim Resmob mencurigai kendaraan yang mengangkut sembako. Pelaku mengendarai mobil pick-up yang memuat sembako dan rokok hasil curian. Tim kemudian melakukan pengejaran hingga mobil pelaku kemudian terperosok di jalan. Kapolres menyebut pihaknya sempat berusaha menghentikan kendaraan, namun para pelaku berusaha kabur. Satu pelaku berhasil melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berhasil mengambil uang 25 juta rupiah dari toko. Komplotan ini juga sudah 4 kali melakukan pembobolan toko sembako. Selain itu, pelaku juga beberapa kali mencuri hewan ternak di kawasan Kecamatan Cikande dan Jawilan. Kita sudah berhasil mengamankan 2 dari 3 orang pelaku spesialis pembobol toko yang meresahkan di wilayah hukum Polres Serang. Ini pelaku kita amankan dan kita tangkap, keduanya kita berikan tindakan tegas dan terukur. Ini sebagai bukti komitmen kami untuk memberikan keamanan kepada masyarakat Kabupaten Serang. Pemirsa, Kakor Lantas Polri menggelar acara retrospeksi korban kecelakaan lalu lintas yang diadakan di Bundaran HI pada 15 Desember 2024 lalu. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.